yang tahu? Dina Ibu, silakan Adik Dina. Oke, Bapak Ibu, kalau dari saya teori atom dalam itu merupakan di mana setiap unsur yang tersusun dari partikel yang sangat kecil atau yang disebut dengan atom. Kemudian yang kedua itu semua alat dari suatu unsur yang sama adalah ini. Ya, tepat sekali ya Adik. Kemudian ada teori yang berikutnya, ada dari teori J.J. Thomson. Mungkin ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan Adik Ayu. Jadi menurut Thomson itu di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Ya, kemudian ada dua lagi dari Rutherford dan juga atom bor. Mungkin ada yang bisa jelaskan? Saya mau Ya, silakan Adik Fajar. dari teori atom yaitu dalam inti atom sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang berada hijau dan masih bermakna positif disebut inti atom. Elektron akan ditarik inti atom. Kemudian untuk teori yang aktif yaitu teori atom bor, yaitu elektron akan bergerak di inti atom pada jarak tertentu seperti orbit planet di hari matahari. Ya, tepat sekali ya Adik jawabannya. Jadi benar ya yang sudah kalian jelaskan tadi, itu benar semua. Dan perlu kita ketahui bahwa atom biasanya itu digambarkan dalam bentuk, ada tahu? Bola hijau. Ya, benar sekali Adik. Jadi benar ya, atom itu biasanya itu digambarkan dalam bentuk bola hijau yang sangat kecil. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi pada pertemuan yang lalu. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi konfigurasi elektron. Namun sebelum kita masuk pada materi konfigurasi elektron, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari konfigurasi elektron itu, kalian dapat menjelaskan konfigurasi elektron untuk setiap golongan dalam tabel periodik dengan tepat. Kemudian kalian dapat menganalisis pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik dengan tepat. Dan juga yang ketiga itu kalian dapat menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan tepat. Nah, kita masuk pada materi konfigurasi elektron. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada materi konfigurasi elektron di sini, Ibu mau tanya kepada kalian pernah lihat kembang api? Nah, Ibu, warna-warna dari kembang api itu kan banyak. Ada warna merah, orange, hijau, punya banyak warnanya. Nah, kalian tahu tidak hubungannya dengan materi yang kita pelajari? Tidak. Tidak, Ibu. Tentunya kalian belum tahu, tapi nanti kita akan mempelajarinya dan kalian akan tahu. Nah, Ibu akan kasih clue-nya terlebih dahulu. Warna nyala pada kembang api itu ada hubungannya dengan penjelasan secara kimia. Nah, warna nyala kembang api yang berbeda tersebut ini tergantung pada susunan elektron dalam unsur dan ada kaitannya dengan susunan elektron atau konfigurasi elektron. Nah, berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian tahu tidak apa itu konfigurasi elektron? Saya Silakan Adik Fajar. jadi konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau partikel dari suatu atom. Ya, tepat sekali ya Adik. Jadi kita beri aplaus dulu buat Adik Fajar. Nah, adik-adik, cara untuk menuliskan konfigurasi elektron ini terbagi dalam dua cara penulisan, yaitu ada berdasarkan teori atom bor dan juga berdasarkan mekanika kuantum. Nah, adik-adik, untuk menuliskan konfigurasi elektron itu ada berdasarkan dua cara, yaitu berdasarkan teori atom bor dan juga berdasarkan teori mekanika kuantum.
Nah, untuk konfigurasi elektron di sini merupakan susunan elektron pada sebuah atom, ion, atau molekul yang berdasarkan hukum mekanika kuantum. Sedangkan berdasarkan teori atom Bohr, gerakan elektron mengelilingi inti lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan-lintasan elektron itu dapat dipandang sebagai kulit-kulit atom. Jumlah kulit-kulit atom itu menentukan konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu dia mengikuti aturan-aturan yang dapat adik-adik lihat sebagai berikut. Yang dapat dilihat pada gambar yang akan Ibu gambarkan. Nah, adik-adik dapat diperhatikan di papan yang sudah Ibu gambarkan. Nah, di sini merupakan gambar dari lintasan elektron. Nah, biasanya rumusnya itu seperti ini adik-adik. 2n pangkat 2. Jadi di sini aturannya itu yang pertama, tiap kulit atom dari yang paling dalam atau dekat inti itu diberi notasi seperti K, L, N, dan seterusnya untuk menyatakan kulit atom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu tiap kulit atom maksimum berisi 2n pangkat 2. N itu adalah jumlah kulit atau nomor kulit atom. Kemudian di sini jadi dapat kita lihat jumlah K di sini. K ini jumlah N-nya kan 1. Berarti dia jika dimasukkan dalam rumus ini, maka dua, karena di sini yang berhak sebagai N adalah jumlah kulit K adalah 1, berarti 2 dikali 1 kemudian dipangkatkan 2, maka ia adalah 2 elektron. Jadi pada kulit K ini ia maksimum berisi 2 elektron. Kemudian pada kulit L dengan jumlah kulit 2, jika dimasukkan dalam rumus ini maka ia maksimum berisi 8 elektron. Begitu juga dengan seterusnya. Tetap berlaku rumus ini. Jadi semakin besar nilai N, maka semakin jauh jarak elektron itu dari inti atom. Contohnya di sini adik-adik dapat lihat bahwa ada oksigen dengan nomor atom 8. Di sini karena nomor atomnya 8, maka di jumlah kulit K ia berisi maksimum kan 2 elektron. Kemudian sisanya 6, maka ia berada pada kulit L. Kemudian Ibu beri contoh lain seperti
Contoh lain di sini adik-adik bisa lihat dari fosfor dengan nomor atom 15. Di sini 285. Di mana 2 ini berada pada kulit K, 8 ini berada pada kulit L, dan juga 5 ini berada pada kulit M. Dan seterusnya, mungkin adik-adik ada yang sampai sini adik-adik paham atau masih ada yang kurang paham, boleh dipertanyakan. Paham, Ibu. Nah, kemudian konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Di situ menurut model atom mekanika kuantum, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau kulit atom. Dalam inti terdapat proton dan juga neutron. Sedangkan dalam kulit tersusun dari subkulit. Dalam subkulit ini terdiri dari orbital dan dalam orbital terisi maksimal 2 elektron. Nah, selanjutnya menurut prinsip Aufbau, konfigurasi elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah dan diikuti dengan subkulit yang memiliki energi tertinggi. Hal itu disebabkan dalam atom atau pada kondisi dasarnya, elektron berada dalam tingkat energi terendah. Misalnya dalam atom hidrogen, elektron ditempatkan pada setingkat energi atau subkulit 1s. Jadi konfigurasi elektron hidrogen adalah 1s. Untuk diagram Aufbau-nya, adik-adik dapat lihat pada papan tulis. Nah, adik-adik dapat diperhatikan di sini dulu adik-adik. Nah, di sini ini merupakan diagram tingkat energi dan cara pengisian elektron. Nah, yang ibu kotakan ini mungkin adik-adik perlu untuk mengingat susunan-susunannya untuk diagramnya. Kemudian ini merupakan pengisian elektron dalam satu atom disusun berdasarkan urutan ini. Jadi mungkin adik-adik bisa untuk mengingat ataupun menghafal ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada bilangan kuantum. Bilangan kuantum di sini yaitu bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Itu dibedakan menjadi yang pertama itu ada bilangan kuantum atau yang biasa kita kenal dengan simbol N, bilangan kuantum pertama N. Nah, bilangan ini menunjukkan tingkat elektron dan sesuai dengan tingkatan energi atau Bohr atau menunjukkan lintasan elektron atau kulit atom. Jadi makin besar nilai N, makin besar ukuran orbital yang dihuni elektron itu. Seperti dalam model atom Bohr, N dapat bernilai 1, 2, 3 sampai ke 3. Kemudian yang kedua di sini ada bilangan kuantum azimut atau yang biasa kita kenal dengan simbol R. Nah, bilangan ini menentukan bentuk orbital dan subtingkatan energi. Nilai 1 bergantung pada nilai bilangan kuantum pertama atau N. Nah, untuk setiap nilai N yang diberikan, nilai dari 1 sama dengan 0 sampai 1 sama dengan N kurang 1. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik atau yang biasa kita kenal dengan simbol N. Nah, ini menyatakan orientasi orbital atau posisi orbital terhadap orbital lain di dalam
Tingkatan energi atas subkulit S hanya terdiri atas satu orbital, subkulit P terdiri atas 3, subkulit D terdiri atas 5, dan juga F terdiri atas 7 orbital. Kemudian ada juga dengan bilangan quantum spin atau yang kita kenal dengan S. Nah, spin ini muncul karena elektron berperilaku seperti gasing atau mirip dengan rotasi bumi. Gerakan itu menyebabkan elektron bersifat elektromagnet. Nah, karena elektron hanya dapat berputar pada salah satu dari magnet, maka spin memiliki dua nilai, yaitu plus 1/2 atau 1/2 dan min 1/2. Nah, jika spinnya arah ke atas, maka ia bernilai plus 1/2. Sedangkan jika arah spinnya ke bawah, maka ia bernilai negatif 1/2. Nah, menurut asas ini, dua elektron dapat memiliki bilangan kuantum n1 dan n yang sama, tetapi harus memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda. Jadi asas ini membatasi jumlah elektron dalam tiap orbital. Tiap orbital maksimum itu diisi oleh dua elektron dan keduanya harus memiliki rotasi yang berlawanan. Oke, baik, dari penjelasan Ibu terkait materi ini, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya? Oke, baik, jadi karena kalian sudah cukup mengerti, maka Ibu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian lagi mengenai materi konfigurasi elektron, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok dan kalian boleh yang di depan berbalik saja ke belakang, dan Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas terkait konfigurasi. Waktu pengerjaannya Ibu kasih 5 menit untuk Nah, adik-adik, LKPD tersebut telah memuat langkah kerja dan juga hal-hal yang tidak kalian pahami mungkin ada di LKPD tersebut. Jadi Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dalam durasi waktu 5 menit yang Ibu berikan. Silakan adik-adik, jika ada yang kurang dipahami terkait LKPD tersebut, mungkin adik-adik bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Bagaimana adik-adik, ada yang kurang paham terkait tugas yang Ibu berikan, boleh dipertanyakan. Paham. Dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Kelompok 3? Ibu kerjaan tugas ini bukan hanya 1 atau 2 orang saja ya, tapi semua harus ikut berpartisipasi dalam pengerjaan tugas ini. Baik. Apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan diskusinya adik-adik? Sudah, Ibu. Oke, karena waktu kita juga sudah pas sesuai dengan instruksi yang tadi Ibu berikan. Mungkin dari kelompok 1 bisa untuk maju dan menuliskan terkait jawaban hasil diskusi. Silakan adik.
Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Untuk jawabannya Ibu rasa sudah benar ya. Kelompok 3 silakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ibu rasa jawaban dari tiap-tiap kelompok tidak ada yang salah, sudah benar semuanya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah terus berpartisipasi dalam berdasarkan hasil diskusi kita hari ini. Adik-adik ada yang dapat menarik kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Ibu persilakan. Baik, adik Fajar silakan. Baik, jadi kesimpulan dari kita pada hari ini yaitu konfigurasi elektron merupakan susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Cara untuk menuliskan orbital ada 2 teori, yaitu teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Di mana menurut teori atom Bohr, konfigurasi elektron adalah gerakan elektron mengelilingi inti mengikuti lintasan-lintasan tertentu. Dan sedangkan menurut teori mekanika kuantum, yaitu susunan elektron pada sebuah atom, ion atau molekul. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ibu rasa pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share ke grup agar di pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait tugas tersebut secara bersama-sama. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup untuk hari ini, sampai jumpa di pertemuan